Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab. Kita semua tahu kan, ada satu cerita di Alkitab yang jujur aja selalu bikin kita agak kurang nyaman setiap kali membacanya. Ya, itu adalah kisah tentang seorang ayah yang mengusir anak sulungnya sendiri bersama ibunya ke tengah padang gurun. Kisah pengusiran Hagar dan Ismail. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa Tuhan memerintahkan hal seperti itu? Ini pertanyaan yang bikin bingung, baik secara moral maupun teologis, dan udah jadi perdebatan selama berabad-abad. Untuk bisa benar-benar paham, kita harus gali lebih dalam. Kita harus kupas lapis demi lapis konteks yang sering banget kita lewatkan. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, biar semuanya satu halaman. Cerita ini kan intinya tentang Abraham, istrinya Sarah yang saat itu mandul, dan janji Tuhan yang luar biasa untuk menjadikan Abraham bapak dari sebuah bangsa yang besar. Tapi ya gitu deh, perjalanan iman itu nggak selalu mulus. Coba bayangin, udah bertahun-tahun nunggu janji itu nggak kunjung datang, Sarah akhirnya putus asa. Dia kasih hambanya Hagar ke Abraham. Dari situlah lahir Ismail, anak yang jelas sangat disayangi Abraham. Tapi 14 tahun kemudian, boom, keajaiban terjadi. Sarah di usianya yang sudah sangat tua melahirkan Ishak. Dan justru di tengah kebahagiaan inilah masalah besar mulai muncul. Disinilah semua drama dimulai. Abraham jelas sedih banget. Gimana enggak, Ismail itu kan anaknya. Tapi yang bikin kita garuk-garuk kepala, Tuhan justru bilang ke dia, jangan sebal hatimu, apa yang dikatakan Sarah itu penuhilah. Nah, ini kan yang bikin cerita ini susah banget dicerna. Kenapa Tuhan malah mendukung sesuatu yang kelihatannya kejam banget? Oke, lapisan pertama yang harus kita kupas itu ternyata bukan soal teologi dulu, tapi soal hukum. Apa yang dilakukan Sarah itu nggak terjadi gitu aja, tapi berakar pada aturan dan hukum yang berlaku di zaman itu. Jauh sebelum zaman Abraham, udah ada yang namanya Kode Lipit Ishtar. Ini tuh semacam, kitab undang-undang dari Mesopotamia kuno yang ngatur banyak hal, termasuk praktek yang sekarang kita kenal sebagai ibu pengganti atau surogasi. Jadi, ini bukan tindakan sembarangan, tapi prosedur yang punya dasar hukum. Dan kalau kita lihat prosesnya, kita jadi ngerti detail-detail penting di cerita ini. Misalnya, anak itu harus lahir di rumah si nyonya biar statusnya sah. Nah, ini menjelaskan kenapa malaikat nyuruh Hagar balik lagi pas dia kabur pertama kali. Status hukum Ismail itu bergantung banget sama ini. Dan yang paling penting, hukum ini juga bilang kalau kedua anak punya hak waris, meskipun nggak sama rata. Nah, ini kan secara otomatis menciptakan potensi persaingan warisan di dalam keluarga. Oke, kita udah lihat sisi hukumnya. Sekarang, mari kita naik satu level, ke rencana ilahinya. Karena cerita ini bukan cuma soal sengketa warisan, ini tentang dua takdir berbeda yang direncanakan oleh Tuhan. Perhatiin baik-baik bedanya ya, karena ini penting banget. Tuhan emang janji ke Abraham kalau Ismail bakal jadi bangsa yang besar. Itu janji yang luar biasa. Tapi khusus untuk Ishak ada satu klausul tambahan yang bakal mengubah sejarah dunia. Dan janji tambahan inilah yang kita sebut berkat mesianik. Ini bukan cuma soal bangsa, tapi soal keselamatan untuk seluruh umat manusia. Jadi ada dua jalur takdir yang sama-sama hebat tapi berbeda. Satu untuk Ismail, jadi bapaknya bangsa-bangsa besar. Dan satu lagi untuk Ishak, yang membawa janji penebusan untuk seluruh dunia. Jalur teologisnya beda dan sangat spesifik. Jadi kalau kita lihat dari kacamata ini, pengusiran itu mungkin lebih tepat disebut pemisahan. Ini bukan hukuman, tapi sebuah langkah yang perlu diambil. Supaya kedua janji besar ini bisa terwujud tanpa tumpang tindih, Ismail dan Ishak harus berjalan di jalur yang terpisah. Tuhan memastikan kedua putranya bisa memenuhi takdir mereka masing-masing. Kita udah bahas hukum, udah bahas teologi. Sekarang kita lihat pemicu langsungnya. Dan percaya atau enggak, ini semua gara-gara interpretasi dari satu kata saja. Kata kuncinya adalah Metzahek. Sarah ngelihat Ismail yang waktu itu udah remaja, sekitar 16 atau 17 tahun, lagi Metzahek sama adiknya Ishak yang masih balita. Reaksi Sarah kan langsung ekstrim. Jadi, apa sih yang sebenarnya dia lihat? Nah, di sini kita kayak jadi detektif bahasa. Awalnya di terjemahan paling tua, Septuaginta, artinya ya cuma bermain, netral banget. Tapi coba lihat apa yang terjadi seiring berjalannya waktu.
Di Targum Onkelos artinya jadi mengejek. Rasul Paulus lebih jauh lagi menafsirkannya sebagai menganiaya. Puncaknya, di Targum Yonatan artinya jadi penyembahan berhala. Wow, ini bukti nyata kalau terjemahan itu bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal tafsiran, waktu, dan bahkan agenda teologis. Ceritanya nggak berhenti di situ loh. Justru generasi-generasi setelahnya terus mikirin cerita yang sulit ini. Bahkan mereka sampai menciptakan cerita-cerita baru untuk mencoba mendamaikan kembali keluarga yang terpecah ini. Ada satu tradisi rabi yang menarik banget, namanya Pirkei de Rabbi Eliezer. Di cerita ini, Abraham diam-diam mengunjungi Ismail. Dia ketemu istri pertama Ismail yang ternyata nggak ramah. Abraham pun ninggalin pesan kode, bilang ke dia ganti tiang pintu rumahnya. Ismail yang cerdas langsung ngerti kalau itu artinya dia harus menceraikan istrinya. Dia pun menikah lagi dengan istri yang ramah dan hubungannya dengan sang ayah akhirnya pulih. Tentu aja ya, cerita-cerita ini bukan catatan sejarah. Malah ada versi yang menyebut nama istri Ismail itu Aisyah dan Fatimah. Nah loh, nama-nama itu kan jelas dari era Islam ribuan tahun setelah Abraham. Ini nunjukin apa? Cerita-cerita ini lebih mencerminkan harapan dan keprihatinan orang-orang di zaman saat cerita itu ditulis, bukan di zaman Abraham. Jadi setelah kita bongkar semua lapisan ini, apa sih intinya? Sebenarnya sederhana, konteks itu adalah segalanya. Kita udah lihat 4 lapis konteks yang super penting. Ada konteks hukum kuno yang jadi dasar tindakan mereka, konteks teologi tentang 2 janji yang menjelaskan kenapa mereka harus dipisah, konteks tekstual tentang bagaimana arti satu kata bisa berubah drastis, dan terakhir konteks interpretatif di mana generasi setelahnya mencoba menyembuhkan luka lama. Jadi cerita yang awalnya kelihatan kayak ya sinetron keluarga yang kejam, ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah studi kasus yang nunjukin gimana hukum, iman, dan penafsiran itu saling terkait dan membentuk sebuah kisah yang maknanya terus bergema ribuan tahun kemudian. Pada akhirnya, memahami semua konteks sejarah ini sama sekali nggak melemahkan iman kita. Justru sebaliknya, ini memperkaya. Seperti kata sumber kita, sejarah yang penuh bukti itu adalah mitra, bukan musuh bagi iman yang penuh bakti. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Kalau konteks bisa mengubah cerita pengusiran yang kejam menjadi kisah takdir ilahi yang rumit, kira-kira cerita-cerita kuno mana lagi yang bisa kita lihat dengan cara yang sama sekali baru, kalau saja kita mau menggali sedikit lebih dalam.